Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam edisi BM Tutorial. Jika pada minggu kemarin kita telah membahas tentang tutorial membuat daftar isi otomatis, maka pada minggu sekarang saya akan membagikan kepada sobat tentang tips dan trik bagaimana kita bisa bekerja lebih cepat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, mungkin hal ini adalah hal-hal sepele, tapi masih banyak yang mungkin belum tahu, dan walaupun ini sepele bisa berdampak besar gitu ya. Nah, di sini saya akan membagikan 8 trik gitu. Apa saja? Langsung saja. Pertama adalah bagaimana cara mengubah ukuran font dengan cepat. Nah, jika manualnya adalah kita biasanya memblok yang kata yang mau diubah, lalu kita memilih di sini dan kemudian memilih font yang diinginkan. Nah, maka sekarang sobat bisa lebih cepat. Oke, caranya adalah pertama masih kita blok dulu di sini, lalu kita pencet Ctrl dan tanda ini nih di keyboard. Nah, itu untuk menambah ukuran font atau membesarkan font. Sebaliknya untuk mengecilkan kita tinggal klik Ctrl dan yang di sebelahnya itu. Oke, nah, oke, seperti itu. Mudah bukan? Nah, untuk memblok sendiri sebenarnya kita nggak perlu menggunakan mouse. Jadi supaya lebih cepat dalam mengetik di Microsoft Word, diusahakan tangan kita itu jangan berpindah antara mouse dan keyboard berulang kali. Jadi itu tetap cukup di keyboard saja. Caranya adalah untuk memblok kita tinggal klik Shift, lalu kita arahkan kursornya. Kita ingin memblok mana? Jika ke kanan ya kita ke kanan di keyboard, jika ke kiri ya ke kiri. Nah, untuk memblok secara satu kata ya, kita tinggal pencet Ctrl Shift, ditekan lalu kita arahkan. Nah, itu satu kata. Oke, untuk ke bawah pun seperti itu. Nah, itu satu paragraf. Untuk ke atas juga sama. Seperti itu. Jadi sobat maksimalkan tangan sobat agar berada tetap di keyboard gitu, jangan berpindah-pindah. Yang kedua adalah mengubah huruf menjadi kapital atau sebaliknya dengan cepat. Nah, jika sobat ingin mengubah suatu teks menjadi kapital atau sebaliknya, ataupun hanya kapital di bagian awal saja, caranya mudah. Sebagai contoh, saya akan mengetik di sini berkarya dan berbagi inspirasi. Lalu bagaimana ini ingin mengubah dan berbagi inspirasi menjadi awal huruf kapital? Kita tinggal blok dan kita klik Shift F3. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah kapital semua. Lalu untuk membalikannya klik Shift F3 lagi. Ini tidak ada yang besar, tidak ada yang kapital. Lalu klik F3 lagi. Nah, ini dia adalah awalnya saja yang kapital. Nah, berhubung dalam bahasa Indonesia kata sambung itu tidak kapital, maka dan ini karena kata sambung kita ubah jadi tidak kapital awalnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, memblok satu kalimat dan paragraf dengan cepat. Cara untuk membloknya adalah kita bisa mengklik Ctrl dan juga klik di mouse. Nah, itu satu kalimat. Oke, tuh kita lepas dulu, kita klik lagi Ctrl dan klik lagi. Nah, ini satu kalimat ya. Oke, dia satu kalimat. Nah, kalau untuk memblok satu paragraf dengan cepat itu jika menggunakan mouse adalah klik 3 kali pada paragraf yang sobat ingin blok. Oke, jelas ya. Terus yang keempat adalah merapihkan format yang berantakan karena copy paste dari internet. Nah, memang tidak dapat dipungkiri salah satu sumber yang paling sering dipakai dalam mengerjakan tugas adalah internet. Betul bukan? Nah, seringkali jika kita menggunakan sumber dari internet akan berubah formatnya ketika di copy ke Microsoft Word. Sebagai contoh seperti ini. Kita buka ini, lalu sobat misalkan ingin mengutip kata-kata ini. Oke, lalu kita ini saja deh, satu paragraf saja, lalu kita pastekan di sini. Nah,
Kenapa hal ini bisa terjadi? Memang hal yang wajar karena format di internet dengan Word yang sobat gunakan ini berbeda. Sebagai contoh di sini menggunakan Calibri, namun di BM.com menggunakan font Helvetica seperti itu. Oke, nah bagaimana ini merapikannya supaya sama gitu seperti format yang ada di Word sobat? Caranya adalah kita blok dulu ininya yang ingin dirubah, lalu kita klik Ctrl Spacebar yang buat spasi itu. Oke, nah seperti itu. Nah, ini dia akan berubah sesuai dengan format standar ya. Di Word ini format standarnya adalah Times New Roman. Atau cara lainnya yang saya tahu adalah bisa menggunakan Notepad. Jadi sobat setelah mengcopy dari internet, lalu sobat buka Notepad, lalu sobat Ctrl A lagi, di cut, pindahkan ke file Word-nya. Oke, maaf, pindahkan ke file Word-nya. Oke, seperti itu. Terserah sobat lebih mudah yang mana ingin menggunakannya. Oke, yang kelima adalah memunculkan kalkulator tersembunyi di Microsoft Word. Misalkan di tugas kita ini ada sedikit perhitungan ya. Perlu diingat ini hanya perhitungan sederhana, misalkan kali, bagi, tambah, kurang. Tidak perhitungan kompleks seperti di Excel atau sin, tan, cos, tidak seperti itu ya. Misalkan saya akan mencoba 25 ditambah 5 ditambah segini dikurangi ini ditambah ini oke, kurangi oke, dikurangi 844 sama dengan berapa? Nah, sobat tidak perlu membuka yang namanya kalkulator lalu menghitung secara manual 25 ditambah 68 dan selanjutnya, tidak perlu. Atau tidak perlu juga menggunakan HP sobat untuk menghitungnya ini, lalu setelah hasilnya ketemu baru dimasukkan ke sini. Caranya adalah sobat tinggal memunculkan kalkulator tersembunyi itu, klik di sini. Kalau untuk Microsoft 2016 ya, di sini ada file, klik, lalu ada options. Nah, di sini ada option quick access toolbar. Oke, lalu di command from-nya ini kita pilih all command, jangan hanya popular command. Oke, all command, terus kita cari namanya calculate. Mana calculate? Cari, oke, ini dia calculate. Lalu kita klik add di sini. Nah, jika sudah ada di sini, lalu kita klik oke. Nah, dia akan muncul di bagian sini. Cara menghitungnya adalah kita tinggal blok yang sobat ingin hitung, lalu sobat klik di sininya. Nah, di sini akan muncul nanti the result of the calculation is 9000 berapa tadi? 9032. Sobat tinggal klik, ketik di sini 9032. Lebih mudah bukan? Oke, selanjutnya adalah berpindah ke halaman baru dengan cepat. Nah, jika misalkan sobat pada makalah ya, misalkan telah selesai menulis bab 1, ingin pindah ke halaman 2 atau halaman selanjutnya, sobat tidak perlu seperti ini, enter dan sampai bisa menemukan halaman baru. Tapi sobat tinggal klik saja, misalkan di sini terakhirnya, lalu klik Ctrl Enter, maka telah menuju halaman baru seperti itu. Tinggal menggunakan Ctrl Enter saja. Lalu menuju bagian terakhir yang sedang diedit. Misalkan nih ya, sobat lagi asik-asiknya ngerjain tugas, tapi tiba-tiba ini ada kepentingan mendesak yang harus sobat lakuin. Misalkan ingin ke kamar mandi misalnya, tidak perlu takut lupa atau sudah mengerjakan sampai mana, bisa di close juga Word yang sedang sobat kerjakan. Khawatir kan nanti ada adik sobat atau siapa yang datang ke komputer lalu mengetik asal-asalan, kan jadi acak-acakan ya. Sobat bisa meng-close-nya, lalu tinggal ketika dibuka tinggal klik Shift F5 pada keyboard, dan kursor pun akan langsung menuju lokasi terakhir dari dokumen yang telah sobat edit. Misalkan saya akan menambah di sini BM tutorial, lalu saya ke sini akan mengklik Shift F5. Oke, itu jadi ini kan berfungsi sekali jika memang halamannya banyak sekali, jadi tidak pusing mencari bagian terakhir yang sedang diedit.
gitu. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan ke trik terakhir, yaitu menyalin format teks dengan cepat. Nah, apa ya format teks itu? Format teks ini seperti ini. Misalkan ini adalah fontnya Calibri, dia ukurannya juga 12. Nah, bagaimana menyalin format teks dengan cepat? Jadi sobat ingin teks sobat tuh seperti ini semua gitu formatnya. Sebagai contoh, saya akan membuat di sini format yang berbeda. Saya akan menggunakan Arial dengan font misalkan 14. Contoh trik nomor 8. Nah, cara mengcopy formatnya adalah kita pilih dulu mana yang teks mana yang formatnya ingin di copy. Sebagai contoh ini kan, oke, mana saja, sedikit juga tidak apa-apa. Lalu tekan Ctrl Shift dan C di keyboard. Nah, biasanya kan kalau untuk copy saja hanya Ctrl C saja ya. Ini Ctrl Shift dan C. Oke, sudah diklik, lalu kita blok teks yang ingin dipastekan formatnya, kita tekan juga Ctrl Shift dan V. Nah, formatnya sudah berubah seperti yang tadi kita copy, Calibri dan fontnya juga 12. Oke, bagaimana sobat? Ini trik kecil kan memang, tapi menurut saya ini akan cukup berguna jika diterapkan secara intens ya. Nah, jika sobat telah menonton atau telah membaca tutorial ini, jangan lupa dipraktekkan ya, karena akan lebih sulit lupanya jika sobat langsung mempraktekkan. Sebaliknya akan lebih mudah juga lupanya jika sobat hanya menonton ataupun hanya membaca tanpa mempraktekannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.